Halo teman-teman, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fendi Nustapur, NPM 22103251, kelas 2022F. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk belajar bersama dan mendalami bersama tentang tantangan dan implementasi demokrasi di Indonesia. Apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai pada Pancasila? Untuk itu, kita simak video dan penjelasan saya berikut. Berbicara soal demokrasi, di Indonesia, walaupun telah mengalami kemajuan, katakan di era reformasi, namun realita yang terjadi terus diuji dengan berbagai tantangan yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan nilai-nilai pada Pancasila. Misalnya, kita sebut saja yang pertama, korupsi dan ketidakadilan sosial. Korupsi dan ketidakadilan sosial yang seolah-olah dipupuk dan semakin merajalela mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan menghambat pembangunan yang adil. Hal ini bertentangan dengan sila kelima pada Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, politik uang dan manipulasi informasi. Praktik politik uang dan dalam pemilu dan penyebaran disinformasi mengancam integritas demokrasi dan merusak prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang ada pada sila keempat pada Pancasila. Nah, yang ketiga teman-teman, kurangnya toleransi antara umat beragama. Meningkatnya intoleransi terhadap kelompok minoritas di Indonesia. Hal ini mengancam persatuan bangsa, dan hal ini juga tidak sejalan dengan sila ketiga pada Pancasila, yakni persatuan Indonesia. Oke, baik teman-teman. Kita sudah bahas bersama tadi tentang tantangan dalam dunia demokrasi. Nah, kita lanjut pada penjelasan yang berikutnya, yang dimana kebijakan pemerintah yang belum relevan dengan nilai-nilai pada Pancasila. Beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai pada Pancasila itu sendiri. Yang pertama, pembatasan pengakuan agama resmi. Pembatasan pengakuan agama resmi hanya pada 6 agama menyebabkan diskriminasi terhadap penganut kepercayaan lain. Hal ini bertentangan dengan sila ke-1, yang dimana ketuhanan yang Maha Esa. Solusi yang ditawarkan, pemerintah seharusnya memberikan ruang terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menganut agama atau kepercayaan sesuai dengan keinginan individu, tanpa terikat oleh agama resmi yang telah ditentukan. Yang kedua teman-teman, kebijakan sosial yang tidak merata. Contoh kebijakan yang tidak merata, misalnya distribusi BLT. Penyaluran BLT yang tidak merata dan tidak tepat sasaran dapat menimbulkan kecemburuan dan ketidakadilan sosial di tengah masyarakat. Hal ini tidak sejalan dengan sila kelima pada Pancasila, yang dimana menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, solusi yang saya tawarkan di sini, pemerintah harus melakukan pendataan secara detail agar mengetahui masyarakat yang layak dan tidak layak menerima bantuan, agar bantuan yang disalurkan itu betul-betul diterima oleh masyarakat yang membutuhkan bantuan. Kita sudah membahas bersama terkait dan tantangan dalam demokrasi maupun kebijakan pemerintah yang belum relevan tadi. Dapat kita simpulkan bahwasanya di tengah teriakan persatuan Indonesia masih banyak terselip konflik atau permasalahan yang menyebabkan terpecah belahan, dan itu semua harus kita akhiri secepat mungkin, karena kalaupun ini terus dibiarkan akan berdampak pada perpecahan maupun mengganggu persatuan Republik Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Sampai jumpa di video saya. Semoga bermanfaat.